Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda was-sadada, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabiyul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, abang, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah, para pemirsa yang budiman sekalian yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bertemu kembali atas izin daripada Allah SWT yang memberikan kesempatan kita untuk masih berkongsi di dalam syarah kitab Al-Hikam, buah karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, yang pada kesempatan hari ini kita masuk pada hikmah yang ke-40 dengan tema pengaruh dari buta mata hati. Sebagaimana disampaikan di dalam kalam hikmahnya oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimma la infikak lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, keajaiban yang sangat ajaib adalah orang yang lari dari sesuatu yang tidak mungkin dia melepaskan diri darinya, dan justru dicarinya sesuatu yang tidak mungkin bisa selalu menemaninya. Sesungguhnya bukan buta mata yang ada di kepala, tetapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Ma'asyiral muslimin, bapak, ibu, tuan-tuan, puan-puan, kakak, adik, abang, saudara-saudari, ikhwan, akhwat, sahabat, sahibah sekalian, pemirsa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ke-45 pada waktu yang lalu menceritakan tentang tingkatan ma'rifat yang dicapai melalui persaksian mata hati. Ma'rifat melalui mata hati diperoleh dengan cara bertauhid. Kemudian hikmah yang ke-46 menggambarkan tentang tauhid yang tertinggi, dan tingkatan yang tertinggi tersebut tidak mudah dicapai. Jalan untuk mencapainya adalah dengan menghapuskan semua jenis syirik, baik syirik yang kasar maupun syirik yang halus. Pada hikmah yang ke-47 sampai kepada hikmah yang ke-49 menceritakan tentang syirik yang halus-halus, yaitu di mana hati bukan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi pada waktu yang sama dia berharap juga kepada makhluk. Hal tersebut lantaran kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena menyangka bahwa makhluk bisa melakukan sesuatu yang memberi pengaruh pada perjalanan takdir ilahi. Syirik yang demikian dirumuskan oleh hikmah yang ke-50 ini dengan mengatakan bahwa hal tersebut terjadi akibat buta mata hati. Seandainya mata hati dapat melihat, tentu dilihatnya bahwa dalam keadaan apa saja dia tidak bisa terlepas dan terbebas dari kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan dapat melepaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai segala sifat-sifat iftiqar yang menyebabkan seluruh makhluknya tidak ada jalan melainkan bergantung hanya kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka ditetapkan di mana makhluk itu bergantung kepadanya. Dialah yang maha kaya, tidak berkehendak kepada sesuatu apapun. Para hamba yang sadar mereka tunduk kepada hukum Allah, lalu mereka meletakkan ketergantungan kepadanya semata-mata. Mereka tahu bahwa mereka tidak mungkin dapat melepaskan diri daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan takdir. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak mungkin dapat melepaskan dirinya dari sesuatu yang telah diletakkan oleh Allah SWT ke atas mereka itu. Ketika Allah meletakkan beban ke atas hambanya, maka hanya dia saja yang mampu mengangkat beban itu darinya. Hamba dari golongan inilah yang terbuka mata hatinya. Sedangkan mereka yang masih buta mata hatinya,
menganggap bahwa makhluk masih dianggap sebagai sumber yang dapat mendatangkan pengaruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di atas permukaan bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami dan mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Mereka meminta pertolongan kepada sesama makhluk. Mereka berharap makhluk akan dapat melepaskan mereka dari beban yang sedang mereka pikul. Mereka lupa bahwa makhluk yang ada di depan mereka itu tidak ada yang bersedia menemaninya. Makhluk hanya sosok yang singgah untuk menyampaikan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tugas mereka selesai, maka mereka juga akan berlalu dari situ. Berteman dengan sesuatu yang datang sebentar, kemudian menghilang, merupakan keputusan yang tidak benar. Lebih baik berteman dengan sahabat sejati yang tidak akan pernah berpisah, walau hanya dalam satu saat pun. Tidak disentuh oleh rasa mengantuk dan kelalaian, serta sekali-kali tidak akan membiarkan begitu saja sesiapa yang bersahabat dengannya itu berada dalam keterlantaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Yang artinya, Allah tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan juga di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui apa-apa daripada ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Di dalam firman-Nya yang lain surah At-Taubah ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا الثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم." Yang artinya, kalau kamu tidak menolongnya, yaitu Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, yaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negerinya, sedang ia salah seorang dari dua orang semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan semangat tenang tentram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentara, yaitu para malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan yang syirik, yaitu orang-orang kafir, terkebawah, yaitu kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimat Allah yaitu Islam ialah yang tertinggi untuk selama-lamanya. Karena Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Berteman dengan makhluk ma'asyiral muslimin akan melahirkan kekecewaan. Karena makhluk juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sebagian dari mereka bukan memerlukan teman bicara, tetapi hanya memerlukan harta dan berbagai macam yang memenuhi kepentingan-kepentingan duniawinya. Sebagian hanya memerlukan dunia sebagai fasilitas untuk hidup mereka. Sebagian lagi hanya memerlukan kekuasaan. Mereka juga suatu saat akan bersendirian, yaitu ketika mereka berada di padang mahsyar. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Maryam ayat yang ke-95, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Yang artinya, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan bersendiri-sendiri.
Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat sahibah, ikhwan akhwat, saudara-saudari pemirsa yang budiman sekalian, yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Sedangkan sebaik-baik pertemanan adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kekal lagi maha mulia, maha agung lagi maha bijaksana. Allah adalah zat yang senantiasa bersedia menguruskan makhluknya serta melimpahkan rizkinya. Zat yang tidak pernah kekurangan rahmat dan kasih sayangnya, yang maha mengurusi alam semesta lagi tempat bergantung. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-7, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu." Yang artinya, tiada pembicaraan rahasia antara 3 orang melainkan dialah, yaitu Allah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia, yaitu Allah, berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut seolah-olah tidak akan diterima, dan harapan seolah-olah akan segera dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin, Thaur bin Yazid rahimahullah pernah berkata, aku baca di sebagian kitab bahwa Isa alaihissalam bersabda, "Hai Hawariyun, sering-seringlah kalian berdialog dengan Allah dan bersedikitlah berdialog dengan manusia." Hawariyun kemudian bertanya, bagaimana kami bisa sering-sering berdialog dengan Allah? Maka Nabi Isa bersabda, menyepilah dengan bermunajat dan berdoa kepadanya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyatul Aulia, Hilyatul Aulia, jilid yang ke-6, halaman 195. Kemudian Syekh Fudail bin Iyad berkata, berbahagialah orang yang merasa gelisah ketika berkumpul dengan orang lain, sedangkan Allah menjadi teman duduknya. Sebagaimana juga di dalam kitab Al-Hilyatul Aulia, jilid yang ke-8, halaman 108. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, sahibah, ikhwan dan akhwan, saudara-saudari, pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersihan hati merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang itu kemudian merasa tenang. Seseorang itu merasa lega untuk bersama dengan Allah, merasa bahagia dan bahkan hati merasa tentram. Sehingga dengan demikian tidak memerlukan sesiapapun dalam kehidupannya, kecuali semuanya disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik sifat ketawakalan seseorang manusia hanya kepada Allah. Sehingga dengan demikian dia akan senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatinya. Sebagaimana di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh." Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang memiliki pemikiran atau orang-orang disebut dengan ulul albab, yaitu mereka yang senantiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit maupun juga yang ada di bumi. Tuan-tuan perempuan, ma'asyiral muslimin, ikhwan, akhwat, sahabat sahibah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dihidupkan hati kita oleh Allah, diberikan cahaya yang cerah, cahaya yang terang benderang, dan kita bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa memperbaiki, membersihkan hati dengan berzikir, bertaubat, membaca Al-Quran, qiyamul lail, dan senantiasa mendekatkan apa-apa saja amalan-amalan yang menjadikan kita semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan demikian dan mengumpulkan kita kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin,
Demikianlah mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di dalam apa yang ingin kita teruskan di dalam perkongsian kita. Kitab Syarah Al-Hikam, karya agung Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.